supaya di Indonesia adalah seperti yang dikatakan Pak Paul adalah my opinion. Itu keyakinan saya. Panji terkenal hari ini dengan barangkali dia akan ditangkap polisi, ya, akan ditangkap karena dia ditekan oleh beberapa organisasi Islam dan negara juga mengejar dia karena dia mau menyampaikan bagaimana Prabowo melakukan kejahatan kemanusiaan pada tahun itu. Dia jelaskan itu di Panji hari ini, ya teman. Cuma ini sebagai itu ya referensi, ya. Ya, oleh sebab itu saya harapkan Panji cepat pulanglah ke New York, minta perlindungan lah ke Donald Trump. Doang kayak di barat. Iya, Pak, benar. Di CBN News saya nonton itu. Memang luar biasa pertumbuhan Kristiani di Iran. Nah, itu sumber primer ya, bukan kita menggiring opini, bukan. Dan saya terima dari News CBN. Di luar biasa pertumbuhan Kristiani sama dengan pandangan Pak SK. Luar biasa pertumbuhan Kristiani yang ada di Iran. Yang melawan demo kemarin di Eropa maupun di Amerika itu justru orang-orang Iran, migran-migran Iran. Iya. Karena lu masih bego aja lu kata kadrun katanya. Masih mau pro sama Hamas, mau pro sama Iran. Lu blow on kadrun blow on gitu kan, Islam blow on gitu. Gua yang tahu persis ini gara-gara si Khamenei ini adalah si Hamas, adalah si Houthi, adalah si Hizbullah, ini penjabat perang semua. Begitu, yang pakai segala cara gimana supaya mereka bisa semakin meluas memimpin. Ya hancurlah akhirnya kan, hancur. Boleh juga. Ya baguslah nanti itu pelajaran. Ya sekarang kalau SMP, SMA pada turun semua ya gimana? Polisi, tentara juga mungkin nggak tega, termasuk IRGC pun juga nggak tega lah mau nembakin mereka. Karena benar-benar ancaman benar. Ya, jangan-jangan masih ada anak mereka di situ, ya kan? Ya. Benar yang bilang SK. Memang berita yang dikatakan Donald Trump, kalau you intimidasi rakyat, saya akan intervensi. Karena begitu, ancamannya tinggal begitu. Indonesia juga begitu nanti kalau ada rakyat kita berdemo, si polisi atau tentara membunuh rakyat, paling-paling negara-negara itu akan intervensi. Karena orang-orang ini selalu diistilahkan dengan pro-demokrasi. Mereka ingin. Itu kan persoalannya saya tarik ulur. Kenapa tirani kepemimpinan di sana? Karena dia anti-demokrasi. Kepemimpinannya yang orang bilang pemimpin spiritualnya itu, dia itu yang dituliskan oleh Pak Paul hari ini, resimnya itu otokrasi, punya apa namanya, pemimpin yang benar-benar punya tirani lah gitu. Dia tidak mau mendengarkan suara rakyat karena asalnya ya pemimpin spiritual seperti itu. Ya dia akan didasarkan pada Al-Quran, pada itu. Maka muncul, saya bilang tadi, kebenciannya itu. Persoalannya inti kan kebencian semua itu. Kemudian ada orang di bawah mau menginginkan lepas dari perhambaan, ya kan? Lepas dari penyiksaan, kelaparan, kemiskinan. Itu kan dituntut rakyat. Tetapi orang tirani ini tidak mau mendengarkan hati rakyat. Itu maka maka timbul demonstrasi itu. Nah, demonstrasi itu karena apa? Dalam sistem pemerintahannya itu si pemimpin negara sudah tidak mau mendengarkan penderitaan rakyat. Begitulah orang bilang sistem pemerintahan yang tirani itu, ya, resim itu gitu. Ya itu sedikit pandangan saya sehingga timbul konflik ya antara rakyat dengan. Tapi kita masuk filosofi Kristiani aja yang dibilang kalau you mengasihi ke bawah, maka yang di atas akan maka kalau you mengasihi ke bawah, maka yang di bawah itu akan mencintai kamu, akan sayang kamu. Itu oleh sebab itu ada pertanyaan sosiolog. Seorang presenter tanya kepada satu sosiolog Indonesia, apakah Indonesia bakal terjadi kaos? Si sosiolog bilang cuma sederhana. Kalau presiden itu mampu mensejahterakan rakyat,
untuk kepentingan rakyat, maka tidak akan ada seperti itu. Dan mendengar keprihatinan rakyat, maka tidak akan terjadi kaos. Nah, sekarang negara-negara yang konflik begitu, Pak Paul. Si kepala negara ini lagi korupsi, ya, seperti di Indonesia lah. Terjadi di Indonesia seperti itu. Cuma belum saatnya dia akan meledak. Ya, sumbunya lagi jalan, tapi belum meledak merconnya. Tinggal tunggu tanggal main. Karena keserakan, kerakusan dari pejabat-pejabat negara. Hari ini, saya coba mau 3 hari lalu viral. Supaya di Indonesia adalah seperti yang dikatakan Pak Paul adalah my opinion. Itu keyakinan saya. Panji terkenal hari ini dengan barangkali dia akan ditangkap polisi, ya. Akan ditangkap karena dia ditekan oleh beberapa organisasi Islam dan negara juga mengejar dia. Karena dia mau menyampaikan bagaimana Prabowo melakukan kejahatan kemanusiaan pada tahun itu. Dia jelaskan itu di Panji hari ini, ya teman-teman. Cuma ini sebagai itu ya referensi, ya. Ya, oleh sebab itu saya harapkan Panji cepat pulanglah ke New York, minta perlindungan lah ke Donald Trump. Terima kasih Pak SK, luar biasa. Terima kasih Pak SK. Pak Paul, terima kasih. Jadi ini sekarang justru kekuatan moralnya ini sekarang sama Pak Levi. Jadi begitu Pak Levi mendarat di salah satu kota di Iran dan dia mendeklarasikan sebagai pemerintahan transisi, wah itu langsung minimal 70, 80, 90% rontok itu semua, udah RGC pun udah langsung disersi meletakkan senjata. Ya, apalagi si Khamenei-nya kabur bawa uang. Jadi tinggal nunggu momen ini nih. Ya kita harapin paling lambat Senin lah udah para analisis ini udah menduga ini jangan-jangan Senin ini udah habis ini si Khamenei ini. Ya. Jadi hari ini beritanya itu 3 jet kargo bawa kabur uang cash ya dari bank sentral dan 5 bank pemerintah di siapa nih namanya di Iran ya, bank-bank yang menangani untuk para pejabat-pejabat militer, bank sentral, bank-bank yang buat para pegawai, bank swasta bahkan sekarang udah mengalami kehabisan uang, likuidasi karena rakyatnya pada menarik duit begitu untuk ditukarkan ke US dollar atau ke emas. Emas. Tapi analisa SK saya akui lah, itu benar. Yang 2 bulan 3 bulan lalu Pahlavi pidato kan sama. Dia tidak ada ambisi untuk jadi pemimpin, melainkan dia tidak mau kembali lagi ke sana. Kecuali keinginan rakyat, baru dia serahkan kepada rakyat. Kemandat rakyat dulu, baru dia ke sana. Iya, dia yang paling bagus sehingga tidak ada ambisi buat rakyatnya. Iya. Enggak ada. Saya punya ambisi untuk ini, begitu. Ya masalah nanti setelah 6 bulan rakyat mau terima lagi. Iya, dia juga mau silakan. Iya benar. Kalaupun dia masih tertarik ya juga oke-oke aja. Kalau dia nggak tertarik ya silakan pilih yang lain. Tetapi ini minimal sangat menjanjikan buat pemerintah dan dukungan dari luar negeri. Begitu Pak Levi mendarat mendeklarasikan itu langsung akan support dari Israel, dari Amerika, dari Eropa, Australia, Kanada, semua pasti ikutan. Jepang, Korea, Singapura pasti akan ikutan, negara-negara kaya itu. Yes, kami mengakui sekarang nih pemerintahan transisi dipegang dan kami akan support. Udah rakyatnya juga selalu bangun dan mereka membawa secara harapan bahwa meskipun korban mati berapa puluh sekarang ya mungkin udah hampir 30, jangan-jangan malam ini 40-an. Nah itu udah hilang. Mereka bahagia daripada anak cucu sampai generasi anak cucu mereka tersiksa, terjolimi sama si rejim bangsat ini kan. Ya, sebagai tambah pengetahuan ya teman-teman, di Venezuela sebenarnya dan Iran sebenarnya melakukan satu perdagangan bebas. Kan arti di sana ya company-company yang dari Halliburton, Selam Bersih, dari Atlas, dari di sana ada Exxon yang di Venezuela. Umpamanya ada Exxon, ada Citgo, ada Hess, yang perusahaan-perusahaan minyak di situ ada dari Inggris, Portugal, Amerika.
ada juga dari Jepang. Cuman waktu itu dinasionalisasi oleh Hugo. Sehingga dia nasionalisasikan itu, sehingga perusahaan-perusahaan ini memang berhutang besar. Ini cuma dari hasil dari itu IA ya. Kemudian kita bicara juga Iran. Sebenarnya Iran dulu itu perusahaan-perusahaan minyak Amerika itu luar biasa bertumbuh di sana. Nah ini yang dikatakan maka dinasionalisasi sama oleh rezim ini. Nah, sehingga kita baca hutangnya luar biasa kalau di Caracas itu di Venezuela itu. Karena dimonopoli oleh nasional. Nah, dalam konteks hal ini orang mengatakan iya benar. Bukan Amerika ingin mencaplok minyak, tidak. Kalau logika kita jalan bukan. Di sana ada perusahaan minyak. Kayak perusahaan-perusahaan minyak, saya bilang ulangi kayak Exxon ya, Citgo, kayak Hess, ada lagi Chevron yang dimiliki Prancis, ada yang dimiliki Inggris. Bertampung di sana semua perusahaan-perusahaan itu. Nah, itu persoalannya di situ, maka muncul yang sosialis itu. Sosialis, demokrasi sosialis yang kita diskusikan itu yang mengarah ke komunis. Maka dinasionalisasikan, ya ternyata nasionalisasikan itu bukan untuk kepentingan rakyat. Ternyata itu dimakan oleh pejabat negara seperti di Venezuela. Nah, pertanyaan orang kan begitu logikanya. Kenapa dia dibilang kaya terbesar minyak terbanyak di dunia? Baru pertanyaan kenapa rakyat miskin? Itu kan logika-logika yang kita harus bawa. Begitu cara kita berpikir supaya benar-benar oh iya ya. Bagaimana dengan Indonesia? Sama, Indonesia kaya. Cuma ketamakan daripada kerakusan, daripada pejabat-pejabat negara itu, sehingga rakyat kita makmur, benar makmur, karena tersedia sumber daya alam. Yang kita bilang, yang Kuspelas bilang, orang cuma lempar batu, kayu jadi tanaman. Ya kan itu yang untuk kita coba di negara padang pasir. Nggak bakal bersyukur kita, bukan Prabowo bilang kita makmur karena hasil kerja kamu mau menciptakan pendapatan nasional meningkat, bukan. Tidak, itu karena sudah tersedia oleh alam. Kita ada padi, ada jagung, ada ubi jalar, ada sagu. Itu sudah tersedia. Kalau ke laut ada ikan, kita ke sungai ada ikan juga, ada udang. Ya jangan banggakan itu, maksud saya itu mau melihat di Indonesia itu tidak maju. Kita ukur aja dolar aja 16.800, sudah mau 17.000 sedikit lagi. Barangkali akan ke 20.000. Bagaimana indikasi-indikasi mau katakan negara kita makmur? Nah ini sebagai kritik ya, sebagai alat pembanding kita. Bagaimana Venezuela, bagaimana Iran yang dibilang kaya, rakyatnya miskin. Poorly namanya, kemiskinan total itu dalam bahasa Inggris. Poorly apa itu istilahnya itu. Itu. Kemudian benar juga dikatakan oleh SK, saya kagum. Negara-negara demokrasi, negara-negara liberal itu akan mendukung seperti negara-negara Uni Eropa, pasti akan mendukung si Pahlavi kalau jadi pemimpin di sana, terutama Amerika, Kanada, Australia sama. Karena pemahamannya melakukan pasar bebasnya itu yang unggul kita itu. Ya itu sedikit analisa kita untuk menjadi yang selalu saya katakan ada premis minor, premis mayor, baru kita ambil kesimpulan. Kita diskusi ambil kesimpulan. Ini hanya bicara ekonomi ya teman-teman. Kalau belum kita bicara tentang ideologi doktrin agama, lebih rusak lagi kalau kita masuk ke situ. Ya kan? Karena di situ kita akan masuk dalam Islam memutilasi orang, membunuh orang, membantai orang. Kala diplomasi dia bunuh, ya. Tidak menurut syariah dia bunuh. Itu kan begitu. Cara itu udah masuk ke ideologis yang luar biasa. Kalau kita masih masuk ke dalam ideologis kapitalisme, ideologis komunisme, dan masih mending kedengaran. Tapi kalau kita sudah masuk ke konteks syariah yang diajarkan oleh kelompok-kelompok ini, waduh, itu kita sudah nggak bayangkan itu. Bagaimana bayi dibunuh, bagaimana orang ditembak hidup-hidup, bagaimana orang dijatuhkan di lantai 10 jatuh ke bawah, ya kan? Bagaimana orang dibakar hidup-hidup, ya bagaimana orang itu digorok lehernya. Itu
Nah, itu yang Tapi yang tadi, menakutkan. matinya